Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang Kesultanan Goa Talo. Tujuan presentasi ini adalah untuk menambah wawasan mengenai sejarah, kehidupan, kejayaan, dan peninggalan Kerajaan Kesultanan Goa Talo. Halo semuanya. Aku bakal ngejelasin suatu hal yang sangat menarik nih, yaitu latar belakang berdirinya Kerajaan Gua Talo. Aku, Samuel Chandra, bakal ngejelasin ke kalian nih dengan cara yang sederhana. Jadi, Kerajaan Gua Talo adalah dua kerajaan kecil yang berada di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa berkembang dalam bidang pertanian, sedangkan Kerajaan Talo berkembang dalam perdagangan dan pelayaran. Karena memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat kekuasaan dan memperluas perdagangan, kedua kerajaan ini akhirnya bersatu, yaitu menjadi Kerajaan Goa Talo. Setelah bersatu, Goa Talo berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Letaknya yang strategis membuat banyak pedagang dari berbagai daerah datang ke Makassar untuk berdagang. Pada awal abad ke-17, agama Islam masuk melalui para pedagang dan ulama. Lalu agama Islam diterima oleh kerajaan Goa Talo, sehingga kerajaan ini berubah menjadi Kesultanan Islam. Ada juga beberapa tokoh penting yang memiliki pengaruh dalam kerajaan Goa Talo, yaitu Karaeng Matoaya yang berperan besar dalam penyebaran Islam, serta Sultan Hasanuddin yang terkenal karena perjuangannya melawan VOC Belanda. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya, kehidupan politik Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Bermula dari beberapa kerajaan bercorak Hindu di Sulawesi Selatan. Setelah Raja Goa Daeng Manrabia memeluk Islam pada abad ke-17 dan bergelar Sultan Alauddin, Islam mulai berkembang dan diikuti oleh rakyat serta kerajaan lain. Setelah menjadi kerajaan Islam, Goa Talo berkembang menjadi kerajaan besar yang memiliki kekuatan politik dan perdagangan yang kuat. Letaknya yang strategis menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan dan berpengaruh terhadap kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kehidupan politik Goa Talo mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669. Ia berani melawan VOC Belanda sehingga dijuluki "ayam jantan dari timur". Semangat perjuangannya kemudian diteruskan oleh putranya Napasomba. Perkenalkan, nama saya Genoveva Quinza dari absen 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kehidupan sosial budaya Kesultanan Goa Talo. Kita mulai dari struktur dan stratifikasi sosial. Masyarakat Kerajaan Goa Talo dibagi menjadi 3 lapisan kelas sosial utama yang jelas. Pertama, ada golongan anak Karaeng, yaitu golongan bangsawan atau keluarga kerajaan yang memegang kekuasaan pemerintah atau kekuasaan pemerintahan.
Kedua, ada golongan Merdeka, yang merupakan rakyat biasa atau golongan merdeka. Di dalamnya terdapat petani, nelayan, hingga para pedagang yang menjadi tulang punggung ekonomi kerajaan. Dan ketiga, ada golongan Atta, yaitu golongan hamba sahaya atau budak. Pembagian kelas ini mengatur peran dan hak masing-masing warga dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kita beralih ke bagian kehidupan budaya dan tradisi. Ada 3 hal utama yang menjadi ciri khasnya. Pertama adalah pengaruh Islam. Sejak Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin, memeluk Islam pada awal abad ke-17, ajaran Islam tumbuh dan melebur kuat di dalam tatanan istana maupun keseharian masyarakat. Masjid-masjid pun mulai dibangun. Salah satunya adalah Masjid Katangka yang menjadi pusat syair dan penyebaran agama saat itu. Kedua adalah tradisi maritim. Masyarakat Bugis Makassar sudah sangat terkenal sebagai pelaut ulung sejak zaman dahulu. Budaya bahari ini tumbuh besar dan didukung oleh kegiatan perdagangan rempah-rempah yang menjadikan wilayah ini ramai dan strategis. Ketiga adalah pendekatan hukum yang dikenal dengan istilah pangadakang. Apa itu pangadakang? Pangadakang adalah konsep hidup dan aturan hukum khas masyarakat Gotalo, yang berarti penyatuan atau perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam. Intinya, aturan istiadat tetap dijalankan namun tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Jadi segala norma dan tata cara kehidupan mereka diatur berdasarkan perpaduan keduanya, menciptakan keseimbangan antara warisan leluhur dan ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhammad Kafri, absen 25. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bagian yaitu tentang kejayaan dan kemunduran kerajaan Goa Talo. Yang pertama adalah kita menuju ke kejayaan dari kerajaan Goa Talo. Goa Talo mencapai puncak kejayaannya karena satu adalah menjadi pusat maritim dan hub perdagangan internasional. Hub adalah sebagai tempat transit. Kerajaan Goa Talo menerapkan perdagangan bebas melalui pelabuhan Sumba Opu yang terbuka bagi pedagang lokal maupun internasional. Letaknya yang strategis menjadikannya pusat transit utama perdagangan cengkeh dan pala dari luar negeri. Yang kedua adalah kekuatan militer yang disegani. Orang Makassar terkenal sebagai pelaut ulung. Mereka memiliki armada kapal pinisi dan patoran yang tangguh. Selain itu, mereka memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat di sepanjang pesisir, dengan benteng Sumba Opu sebagai pusat pertahanan utama yang dilengkapi dengan meriam-meriam besar seperti meriam anak Makassar. Yang ketiga adalah slogan kebebasan laut yang ikonik. Orang kerajaan Goa Talo memiliki slogan yang berbunyi, Tuhan menciptakan tanah untuk semua manusia, tetapi laut diciptakannya untuk bersama. Tidak pernah terdengar bahwa seorang harus dilarang berlayar di laut. Slogan ini menjadi tantangan langsung bagi monopoli dagang yang coba dipasarkan oleh bangsa Eropa, terutama VOC atau Belanda. Kita masuk ke kemunduran kerajaan Goa Talo. Yang pertama adalah monopoli VOC dan kebijakan laut yang berbeda. Pertentangan ideologi laut terbuka dan laut tertutup atau monopoli versi VOC memicu konflik bersenjata yang berkepanjangan. Yang kedua adalah politik adu domba divide et impera. VOC sadar mereka tidak akan bisa meruntuhkan Goa Talo sendirian. Akhirnya mereka membuat koalisi atau kong kali kong dengan kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka.
dan di bawah lagi kerajaan-kerajaan Bugis yang merasa tertekan di bawah kekuasaan gua. Yang ketiga adalah Perang Makassar. Ini adalah salah satu perang terbesar yang dihadapi oleh VOC saat menentukan kerajaan Gua Talo. Di bawah pimpinan Cornelis Pelman dan pasukan Bugis di bawah Arung Palaka, Gua Talo digempur habis-habisan lewat darat dan laut. Meski Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur memberikan perlawanan yang sangat gigih, tapi akhirnya Gua Talo terdesak. Titik akhir dari Perang Makassar ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Bonggaya pada 18 November 1667 oleh Sultan Hasanuddin dan VOC. Perjanjian ini berisi berbagai ketentuan yang menguntungkan VOC, seperti monopoli perdagangan, penghancuran sebagian besar benteng pertahanan Goa, serta pengakuan kemerdekaan Kerajaan Bone di bawah Arung Palaka. Setelah perjanjian ini, kekuatan politik dan ekonomi Kerajaan Gua Talo semakin melemah, sementara pengaruh VOC semakin kuat di wilayah Indonesia bagian timur. Perkenalkan, nama saya Maria Renata dari absen 23. Jadi di sini saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi di zaman Kesultanan Gua Talo. Yang pertama adalah perdagangan bebas. Kesultanan Gua Talo menerapkan sistem perdagangan terbuka yang membuat pelabuhan Makassar ramai dikunjungi pedagang dari berbagai daerah dan negara. Pedagang dari Arab, India, Cina, hingga Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Denmark datang untuk melakukan kegiatan perdagangan. Kebijakan ini membuat Gua Talo berkembang menjadi pusat perdagangan penting di Indonesia bagian timur. Kemudian yang kedua adalah sistem pembayaran. Pada awalnya, masyarakat menggunakan sistem barter untuk melakukan transaksi perdagangan. Namun, seiring berkembangnya perdagangan internasional, penggunaan mata uang mulai dikenal dan digunakan sebagai alat pembayaran. Mata uang asing juga dipakai dalam perdagangan agar proses jual beli menjadi lebih mudah dan teratur. Kemudian yang ketiga adalah komoditas utama. Komoditas utama yang diperdagangkan oleh Kesultanan Gua Talo antara lain seperti rempah-rempah dari Maluku, kain sutra, keramik Cina, kayu cendana, emas, dan logam. Barang-barang tersebut memiliki nilai jual tinggi sehingga membantu meningkatkan perekonomian kerajaan dan menarik banyak pedagang asing untuk datang berdagang. Terima kasih. Selanjutnya, masuk ke peninggalan sejarah. Kesultanan Gua Talo sendiri memiliki peninggalan sejarah dalam berbagai macam bentuk dan rupa. Di antaranya, berbentuk naskah dan aksara. Ditemukan aksara dan naskah lentara pada zaman dahulu yang digunakan untuk menulis sejarah, silsilah raja, dan hukum adat. Selain itu, ditemukan juga tradisi lisan seperti cerita rakyat dan kisah Sultan Hasanuddin. Selain itu, ada juga peninggalan sejarah dalam bentuk benda dan bangunan. Di antaranya, ada Benteng Somba Opu, yakni pusat perdagangan dan pemerintahan dari Kesultanan Goa Talo. Yang kedua, ada Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam, yakni Benteng Goa Talo yang direbut oleh VOC pasca Perjanjian Bongaya pada tahun 1669. Yang ketiga, ada Istana Bala Lompoa, yakni Istana Sultan Goa yang dibangun pada tahun 1936 dan kini menjadi museum. Yang keempat, ada Masjid Tua Katangka, yakni masjid tertua di Sulawesi Selatan. Yang kelima, ada Masjid Jongaya atau Babul Firdaus, yakni masjid ketiga Kesultanan Goa yang dibangun pada 1893, tempat pertemuan raja melawan Belanda. Yang keenam, ada makam Syekh Yusuf, yakni ulama penyebar agama Islam di Goa yang wafat pada tahun 1699. Dan yang terakhir, ada Batu Palantikang, yakni tempat sumpah Raja Goa Talo.
Sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.